Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Saya dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, jurusan Manajemen, NIM 11122211112. Dalam kesempatan presentasi mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis oleh dosen pengampu Pak Natalius Peter Sipasuta, saya akan membahas tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility. Definisi CSR, Corporate Social Responsibility is a commitment to improve community well-being through extraordinary business practical and contribution of corporate research. Definisi CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan berupa komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis bebas dan kontribusi sumber daya perusahaan. Well-being adalah kondisi manusia dan isu lingkungan. Workplace well-being atau kesejahteraan atau kenyamanan karyawan di tempat kerja adalah perasaan sejahtera dan nyaman berupa kesehatan fisik dan psikis pada karyawan atau pekerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan pribadi, adanya tujuan hidup, memiliki hubungan positif dengan orang lain, dan adanya kenyamanan pada lingkungan dan sosial. Discretionary dengan kebebasan untuk menentukan atau memilih terserah kepada kebijaksanaan seseorang. Komitmen perusahaan bertanggung jawab sosial melalui adopsi praktik bisnis baru atau kontribusi baik moneter maupun non-moneter. Prinsip Dharma dan prinsip perwalian sebagai faktor pendorong lahirnya konsep CSR terhadap awal periode tahun 1950 sampai dengan 1960. Konsep CSR merupakan tahun 1970 dikemukakan oleh Bowen tahun 1953 dalam karyanya Social Responsibility of the Businessman. Prinsip Dharma dan prinsip perwalian sebagai faktor pendorong lahirnya konsep CSR tahun awal periode 1950 sampai dengan 1960 merumuskan konsep tanggung jawab sosial sebagai kewajiban pelaku bisnis untuk menjalankan kebijakan mereka untuk mengambil keputusan tersebut atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan berdasarkan tujuan dan nilai masyarakat kita. Perbandingan prinsip dasar tanggung jawab sosial perusahaan. Definisi prinsip Dharma. Bisnis harus memberikan bantuan sukarela kepada orang atau kelompok tertentu. Prinsip perwalian. Bisnis yang bertindak sebagai wali publik harus mempertimbangkan kepentingan semua orang yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan bisnis. Jenis aktivitas. Prinsip Dharma. Filantropi perusahaan. Tindakan sukarela untuk mempromosikan kebaikan sosial. Sedangkan prinsip perwalian mengakui interdependensi bisnis dan masyarakat, menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Contoh prinsip Dharma. Yayasan filantropi perusahaan, inisiatif pribadi untuk memecahkan masalah sosial, kemitraan sosial dengan kelompok yang membutuhkan. Sedangkan untuk contoh prinsip perwalian, tercerahkan kepentingan diri, memenuhi persyaratan hukum, serta pendekatan stakeholder terhadap perencanaan strategi perusahaan. Dasar hukum Corporate Social Responsibility. Pertama, perseroan terbatas atau PT dan tertuang pada pasal 74 nomor 40 tahun 2007 tentang kewajiban CSR bagi PT. Tentang kewajiban CSR bagi PT yaitu yang pertama, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Yang ketiga,
Perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan pemerintah. Kedua, dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ditegaskan amanat bahwa setiap penanam modal berkewajiban yaitu yang A. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang B. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yang C. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang D. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, prinsip CSR adalah yang pertama, prioritas korporat, mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, korporat bisa membuat kebijakan, program, dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kedua, manajemen terpadu, mengintegrasikan kebijakan, program, dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai suatu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen. Yang ketiga, proses perbaikan secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program, dan kinerja sosial korporat berdasarkan temuan riset dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut. Selanjutnya, pendidikan karyawan, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian serta motivasi karyawan. Yang kelima, pengkajian, melakukan kajian dalam sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup suatu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik. Yang keenam adalah produk dan jasa, mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak negatif secara sosial. Yang ketujuh, informasi publik, memberikan informasi dan bila diperlukan mendidik pelanggan, distributor, dan publik tentang penggunaan yang tepat, transportasi, penyimpangan, dan pembuangan produk. Dan begitu pula dengan jasa. Yang kedelapan, fasilitas dan operasi, mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial. Yang kesembilan, penelitian, melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, proses, emisi, dan limbah yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif. Yang ke-10 adalah prinsip pencegahan, memodifikasi manufaktur, pemasaran, dan penggunaan produk atau jasa sejalan dengan penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif. Siaga menghadapi darurat, menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan berbahaya bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang, dan komunitas lokal, sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul. Ke-12 yaitu transfer best practice, berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik. Ke-13, memberi sumbangan. Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintahan, serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial. Yang ke-14, keterbukaan, menumbuh kembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respon terhadap potensial dan dampak operasi produk limbah atau jasa. Dan yang terakhir yaitu pencapaian dan laporan, mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala, dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, dan para pekerja. 6 jenis program CSR. Pertama, cause promotion. Dalam program ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber dana yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mengumpulkan dana, partisipasi dari masyarakat, dan perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu. Yang kedua,
Cross Related Marketing atau CRM. Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan produk tertentu untuk jangka waktu tertentu serta untuk aktivitas tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah Corporate Social Marketing atau SCM. Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kampanye SCM lebih banyak berfokus untuk mendorong perilaku yang memberikan dengan isu-isu kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan, lingkungan, serta keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat adalah Corporate Philanthropy. Perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, paket bantuan, pelayanan secara cuma-cuma. Corporate Philanthropy biasanya berkaitan dengan kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan. Selanjutnya yang kelima adalah Community Volunteering. Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Selanjutnya yang terakhir adalah Social Responsibility Business Practical. Perusahaan melakukan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melakukan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Selanjutnya yang terakhir adalah Social Responsibility Business Practical. Perusahaan melakukan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melakukan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Manfaat CSR menurut Corporate Emily, yang pertama yaitu untuk memperkuat brand positioning. Yang kedua, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas. Yang keempat, meningkatkan preferensi. Yang kelima, memberikan dampak. Yang keenam, membangun hubungan. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu manfaat CSR menurut Hendrik Budi. Yang pertama yaitu untuk mempertahankan dan mendongkrak reputasi. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan lisensi untuk operasi secara sosial. Yang ketiga yaitu mereduksi risiko bisnis. Yang keempat yaitu melebarkan akses sumber daya. Yang kelima membuka peluang pasar. Yang keenam mereduksi biaya. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Yang kedelapan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang kesembilan, meningkatkan semangat. Yang kesepuluh, atau yang terakhir yaitu peluang mendapatkan penghargaan perusahaan. Pentingnya Corporate Social Responsibility atau CSR. Ada beberapa hal yang mendorong perlunya keterlibatan perusahaan dalam program CSR, antara lain yaitu yang pertama kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Untuk menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat agar tetap bisa survive, perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan harus peka terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang selalu berubah. Yang kedua yaitu terbatasnya sumber daya alam. Dengan adanya sumber daya alam yang sangat terbatas, maka usaha perbankan juga harus menggunakan SDA seefisien mungkin. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Cara yang diimplementasikan bank akan memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan memberikan lingkungan sosial yang seimbang. Yang keempat, mengimbangi antara tanggung jawab sosial dan kekuasaan. Yang keempat adalah mengimbangi antara tanggung jawab dan kekuasaan. Bisnis sangat mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat, kehidupan moral, dan budaya masyarakat. Maka kekuasaan besar ini harus diimbangi dengan program tanggung jawab sosial yang bisa dikendalikan.
Yang kelima atau yang terakhir adalah keuntungan jangka panjang. Keterlibatan sosial merupakan nilai yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan jangka panjang, karena bank yang bersangkutan akan mendapatkan citra yang positif di mata masyarakat. Tidak bisa disangka lagi bahwa bisnis akan tetap bertahan jika kepentingan semua pihak dapat diperhatikan dan terpenuhi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu. Dengan ini terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.